Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arga Dian Permana, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia Sekolah SMA Negeri 9 Semarang. PPG kategori 2 tahun 2022, LPTK Universitas 11 Maret. Selamat pagi anak-anak semuanya, kelas 11 MIPA 7. Baik, oke, sebelum memulai kegiatan pada pembelajaran hari ini, silahkan ketua kelas dipimpin doa. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, berdoa menurut agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Karel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kelas 11 MIPA 7 ada yang tidak hadir? Siapa? Oke, Rafael keterangannya apa? Alpa. Dan tidak ada yang tahu Rafael kemana? Oke, ya semoga Rafael besok bisa masuk kelas dan bisa berkumpul dengan anak-anak semua. Oke, nak, pada pertemuan hari ini Pak Arga ada yang sudah tahu belum tentang apa itu teks eksplanasi? Ada? Nah, sebelum Pak Arga berbicara tentang teks eksplanasi, kita sebelumnya belajar tentang apa? Teks prosedur. Oke, pada bab kedua ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Oke, ada yang tahu pengertian dari teks eksplanasi? Silakan angkat tangan. Oke, Dian Sani, silakan. Teks eksplanasi merupakan sebuah karangan yang berisi penjelasan-penjelasan lengkap mengenai suatu topik yang berhubungan dengan berbagai fenomena, baik fenomena alam maupun sosial yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Oke, beri tepuk tangan untuk Dian Sani. Ya, merupakan bagian dari suatu peristiwa yang menjelaskan tentang fenomena alam maupun fenomena sosial yang ada di kehidupan kita. Nah, kalau berbicara tentang fenomena yang terjadi dalam kehidupan sekitar kita, banyak sekali ya fenomena apapun itu. Baik itu banjir, terus apa lagi? Gempa, terus tanah longsor. Kalau sosialnya? Tawuran, terus demo, kenakalan remaja termasuk? Iya, oke. Pak Arga akan melihatkan kalian sebuah video yang mana ini bagian dari fenomena alam yang terjadi di kehidupan kita. Baik, nah, dalam sebuah video ini kira-kira apa yang ingin kalian tanyakan? Oke, Indah, silahkan bisa bertanya. Oke, pertanyaan sangat bagus. Negara manakah yang tidak pernah terjadi malam hari? Ada yang bisa menjawab? Kenisha. Negara yang tidak ada siang harinya itu adalah Kanada, Alaska, Swedia, Finlandia, Islandia, dan Norwegia. Oke, salah satu dari negara yang tidak pernah terjadi malam hari yaitu Kanada, Finlandia, kemudian apa lagi tadi? Alaska, Swedia, sama Islandia. Nah, bagian negara tersebut itu memang tidak pernah terjadi malam hari. Berarti itu kayak setengah 6 pagi. Oke, dalam pembelajaran kita hari ini kalian sudah tahu kita akan berbicara tentang apa dan belajar tentang apa. Pak Arga akan menayangkan sebuah PowerPoint yang ada di dalam sebuah teks eksplanasi. Di sini dalam indikator dan kompetensi dasar yang akan kita capai itu ada menganalisis struktur dari teks eksplanasi, kemudian tujuan pembelajaran kita yaitu tentang mengidentifikasi sebuah struktur teks eksplanasi. Kira-kira kalian kemarin belajar enggak tentang struktur teks eksplanasi? Belajar? Oke, ada berapa kira-kira?
Ada 3. Oke, betul. Oke, tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu mendefinisikan sebuah teks eksplanasi dengan memperhatikan isi dan urutan kejadian. Itu tujuan pembelajaran kita yang pertama. Yang kedua itu ada menganalisis struktur dari teks eksplanasi. Kemudian yang ketiga menyimpulkan struktur dari teks eksplanasi, kemudian merancang dan mepresentasikan dari teks eksplanasi. Nah, keempat tujuan pembelajaran ini yang akan nanti kalian capai. Oke. Apakah ada pertanyaan dari tujuan pembelajaran kita? Belum ada? Kalau memang belum ada, Pak Arga akan membagi kelompok ini menjadi 9 kelompok, di antara satu kelompok berisi 4 anak. Nah, tanpa berlama-lama silahkan kalian membuat satu kelompok menjadi 4 anak, dan total dari kelas ini ada 36, jadi ada 9 kelompok. Satu kelompoknya 4 anak. Yuk, silahkan bisa berkelompok. Oke, semua kelompok sudah mendapatkan lembar kerja siswa, kertas asturo, dan folio. Oke, nah itu ada lembar kerja peserta didik. Di situ kalian memiliki satu buah teks setiap kelompok. Nah, satu teks itu bisa kalian jadikan satu teks utuh, kemudian kalian bisa menganalisis strukturnya. Di LJK lembar kerja peserta didik itu di situ sudah ada mana yang merupakan deretan penjelas, mana bagian dari pernyataan umum, mana interpretasi. Kemudian kalian kasih tahu alasan kenapa kalian memilih struktur itu. Nah, kalian bisa kerjakan di lembar LKPD, atau kalau kalian tidak cukup bisa kerjakan di satu lembar folio tersebut. Kemudian susun teksnya ke dalam kertas asturo di sini ya, Nak. Jadi disusun, kemudian baru kalian analisis lewat LKPD itu. Oke, nanti kalau tidak ada yang belum ada yang paham, bisa langsung bertanya ke Pak Arga. Jadi Pak Arga langsung mengarahkan langsung. Itu kalau misalkan nggak cukup ketika pengerjaan, nah ini nggak cukup. Nah, ini kan misalkan di sini itu ada identifikasi fenomena atau pernyataan umum. Petunjuk isinya apa? Oh, ternyata di teks saya itu ada di paragraf 1. Alasan dan buktinya apa di situ. Kalian akan mepresentasikan, yaitu menyajikan sebuah hasil karya dari LKPD yang sudah kalian kerjakan. Kalian bisa mepresentasikan dengan satu kelompok kalian dan teman yang lain. Pak Arga harap kalian bisa menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teks permasalahan sampah. Untuk bagian pernyataan umum, kami itu menemukan pada paragraf pertama. Minta tolong dibesarkan rel teksnya biar kelihatan teman-temannya. Ya, oke, sip. Menjelaskan tentang permasalahan sampah. Ya. Untuk urutan proses kejadian atau urutan sebab akibat, kami menemukannya pada paragraf 2 dan 3. Ya. Dikarenakan ada dampak negatif dan ada akibatnya dari dampak itu. Dari pembuangan sampah ya? Ya. Oke. Untuk yang terakhir, pada interpretasi itu terdapat pada paragraf 4 yang berisikan simpulan tentang permasalahan sampah. Oke, untuk lembar kerja peserta didiknya bisa dilihatkan. Oke. Ya, bisa dibacakan Nabila. Untuk bagian teks, Itu tidak kelihatan di teks Muna. Nah, untuk bagian teks identifikasi fenomena atau pernyataan umum, kami menulis
menuliskan, kami menemukan pernyataan umum pada paragraf pertama. Ya. Untuk alasan dan bukti, dikarenakan paragraf pertama menjelaskan tentang permasalahan sampah. Ya. Untuk proses kejadian atau urutan sebelum akibat, kami menuliskan, kami menemukan proses kejadian atau urutan sebelum akibat pada paragraf kedua dan ketiga. Untuk alasan dan buktinya itu dikarenakan adanya dampak-dampak negatif dari permasalahan sampah. Oke. Untuk bagian interpretasi, kami menuliskan, kami menemukan interpretasi pada paragraf keempat. Untuk alasan dan buktinya, karena pada paragraf keempat kami menemukan simpulan tentang permasalahan sampah. Oke, ya. Terima kasih untuk Nabila dan kelompok 4. Kira-kira teman-teman semua yang di sini, apakah dari teks permasalahan sampah tadi, dari analisis strukturnya, apakah sudah tepat? Silakan angkat tangan. Nabian, apakah sudah tepat dari struktur teks ini? Sudah. Kira-kira dalam struktur teks eksplanasi tadi, kira-kira ada yang nggak bisa, ada yang bisa menyebutkan ada apa saja tadi strukturnya? Ada yang mau angkat tangan? Oke, Yan, silakan. Oke. Oke, apakah betul Nabila? Oke, betul. Beri tepuk tangan untuk Ian. Ya. Oke, di dalam sebuah struktur itu ada 3 tadi yang disampaikan oleh Nabila. Oke, terima kasih untuk Nabila. Strukturnya sudah tepat, benar sekali. Menganalisis teksnya juga sudah urut dan strukturnya sudah dianalisis semua dari paragraf 1 sampai ke 4. Oke, terima kasih. Oke, beri aplaus untuk kelompoknya Nabila dan Karel, Anora dan Devina. Keluarga akan memberikan sebuah penguatan yang mana apa yang sudah kalian pelajari di hari ini Pak Arga ingin menyampaikan di lewat PowerPoint-nya Pak Arga. Oke. Ya, kelihatan nak? Kelihatan ya? Oke, ini tujuan pembelajaran yang sudah kita pelajari di hari ini. Kemudian di selanjutnya ada yang namanya pengertian. Siapa yang ingin membacakan pengertian? Oke, silakan Raki. Oke, ya. Terima kasih Raki. Ini adalah pengertian dari sebuah teks eksplanasi. Jadi dia benar yang dikatakan Raffi dalam sebuah teks eksplanasi itu pasti dia menjelaskan tentang fenomena alam maupun fenomena sosial. Oke, kira-kira kalian tahu nggak fenomena apa yang ada di dalam gambar ini? Gunung meletus sama? Fashion apa ya? Citayam Fashion Week. Ini termasuk gejala fenomena sosial nggak kira-kira? Ya, betul sekali. Nah, di dalam gambar itu kalian bisa mendeskripsikan bahwa fenomena yang terjadi alam tersebut itu bagian dari fenomena gunung meletus. Kemudian ada fenomena sosial yang pernah kita lihat yaitu Citayam Fashion Week. Nah, ini apakah dari pekerjaan kalian itu sudah tepat atau belum? Dalam struktur eksplanasi itu ada 3 di sini. Mengidentifikasi, proses kejadian, dan ulasan atau interpretasi. Jadi ada 3 struktur yang ada di dalam sebuah teks eksplanasi. Oke, untuk menutup pembelajarannya Pak Arga, ada yang bisa menyimpulkan kita belajar apa di hari ini? Silahkan. Oke, Anora. Hari ini kita mempelajari tentang pengertian teks eksplanasi
Ha. menganalisis struktur teks eksplanasi. Oke, beri tepuk tangan untuk Anora. Ya, betul sekali. Hari ini kita telah belajar tentang menganalisis struktur dan pengertian dari sebuah teks eksplanasi. Oke, apakah pembelajaran kita hari ini termasuk pembelajaran yang menyenangkan, Nak? Oke, bagaimana cara kalian bisa menganalisis, bagaimana cara kalian bisa mengetahui pengertian dari teks eksplanasi. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum Pak Arga akhiri pada pembelajaran di hari ini? Kalau nggak ada, berarti untuk tugas besok kalian di pertemuan selanjutnya bisa kalian cari sebuah teks eksplanasi utuh. Kemudian besok kita akan bagaimana cara mengetahui faktor-faktor, fakta-fakta apa yang ada di dalam sebuah teks eksplanasi. Kemudian baru kita mengembangkan pokok-pokok itu, fakta-fakta itu menjadi sebuah teks eksplanasi. Jadi tahap selanjutnya kita diharapkan mampu untuk mengetahui informasi apa yang ada di dalam teks eksplanasi, kemudian pokok-pokok penting, butir-butir penting di dalam sebuah teks eksplanasi. Karena lanjutan dari pembelajaran kita hari ini yaitu tentang pengertian, struktur, dan kita harus tahu informasi apa, pokok-pokok penting sampai nanti kita bisa memproduksi sebuah teks eksplanasi. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, berarti kalau tidak ada, Pak Arga cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk pembelajaran di hari ini. Diharapkan kalian bisa paham tentang struktur dari teks eksplanasi. Sekian dari Pak Arga, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.